Pembangunan ibu kota negara Nusantara dilakukan semakin masif, di mana pemerintah akan memiliki rencana untuk memindahkan sebagian besar aparatur sipil negara atau ASN dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara. Bagaimanakah skema pemerintah dalam rangka memindahkan sebagian besar aparatur sipil negara atau ASN dari daerah khusus Jakarta ke ibu kota negara Nusantara? Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengadakan rapat internal mengenai pemindahan aparatur sipil negara ASN ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Istana Merdeka pada Senin, tanggal 1 Juli tahun 2024. Dalam rapat itu, Presiden memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, Abdullah Azwar Anas untuk menyusun skenario pemindahan ASN ke IKN. Abdullah Azwar Anas menjelaskan bahwa pemindahan ASN akan dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari jangka pendek, jangka menengah, hingga jangka panjang, dengan target antara 2023 hingga 2034 dan seterusnya. 3 cara pemindahan ASN. Anas merinci 3 cara utama dalam mendukung kinerja pemerintah di IKN. 1. Pemindahan bertahap ASN kementerian, lembaga ke IKN. Pemindahan ini akan dilakukan secara bertahap untuk memastikan kelancaran proses adaptasi dan integrasi. 2. Formasi khusus rekrutmen CPNS untuk IKN. Pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS pada Juli-Agustus tahun 2024 dengan formasi awal sebanyak 40.021 CPNS yang akan ditempatkan di IKN. Dari jumlah tersebut, 5% akan diberikan afirmasi bagi putra-putri terbaik Kalimantan. Hingga saat ini, telah tersedia 130.341 formasi di instansi pemerintah pusat, dengan 600 formasi khusus untuk OIKN dan 40.021 formasi untuk kementerian lembaga di IKN, ujar Anas. 3. Mutasi pegawai dari Pemda di sekitar IKN. Pegawai ASN dari Pemda sekitar Kalimantan akan dimutasi ke IKN, dengan kualifikasi tinggi dan kemampuan digital multitasking sesuai standar sistem pemerintah berbasis elektronik. Instrumen penapisan kementerian atau lembaga. Pemindahan kementerian atau lembaga menggunakan instrumen penapisan yang sistematis, dengan fokus pada 1. Pendefinisian peran strategis kementerian atau lembaga terkait daya saing dan kemandirian ekonomi. 2. Identifikasi KL sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan atau decision support system, serta sebagai strategic enabler dan sistem pertahanan keamanan. 3. Analisis risiko. Presiden Jokowi menekankan bahwa pemindahan ibu kota bukan hanya perubahan infrastruktur fisik, tetapi juga transformasi pola pikir, budaya kerja, dan pemanfaatan sumber daya manusia. Selamat pagi. Selamat pagi. Are you ready? I am ready. Siapa kita?